yang berkorban ya siang dan malam untuk memenangkan Pak Haji Satur. Itu kan hak mereka, nggak salah gitu. Ya kita sangat menghargai. Ya silakan PKB sampaikan siapa kan kader terbaik mereka. Karena mereka juga yang berjuang. Mereka yang berjuang jangan kader-kader di luar partai PKB yang diusung gitu. Karena ya cari, nggak mungkin PKB nggak punya kader terbaik, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kalau nggak ada di kabupaten tentu masih ada provinsi. Kalau nggak ada di provinsi tentu ada kader-kader simpatisan partai PKB, tentu ada, nggak mungkin tidak ada. Juga Gerindra, apalagi Gerindra kan partai besar juga kan, nggak mungkin, mustahil nggak punya kader terbaik, tidak dari kabupaten, dari provinsi dan simpatisan Partai Gerindra pasti ada tokoh-tokoh mereka kan. Juga PKS juga seperti itu gitu, punya kader terbaik juga kan. Juga punya kader mulai dari kabupaten sampai di provinsi. Juga Nasdem juga seperti itu, punya kader terbaik mereka dari kabupaten sampai ke provinsi gitu. Ini yang kita sayangkan ya, kita partai pengusung, partai koalisi yang berjuang. Ya kita sayangkan ada di antara kawan-kawan partai koalisi mengusungkan di luar kader partai mereka karena mereka sama sekali tidak pernah berjuang untuk memenangkan Haji Catur ketika itu. Ini yang perlu menjadi renungan, menjadi bahan pertimbangan oleh kawan-kawan. Silakan, dan kita masih bisa menerima kok. PKB selaku kadernya semua kita terima. Jadi kita nggak akan ego gitu kan, nggak akan ego. Kalau selagi ini masih kader partai terbaik mereka diusulkan, kenapa kita ego? Kita semua kok sama-sama kita yang berjuang ya Pak Bu ya. Nah, kita berjuang tentu kita lah yang menikmati hasil dari perjuangan itu untuk mendampingi pasangan itu gitu. Ini Pak Bu ya. Kedua, tugas partai yang dilakukan oleh tugas yang kedua sampaikan itu isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa Riau.TV di mana saja Anda berada, pada malam ini kita akan berbincang seputar persoalan kekosongan Wakil Bupati Kampar. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir di tengah kita Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, Bang Haji Ahmad Fikri. Selamat malam Bang Angah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abu Nazar, apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik, berkat doa semua masyarakat Kampar, terutama khususnya tentunya doa dari Pak Abu Nazar. Alhamdulillah baik. Baik, nah, ini persoalan Kampar ini, terutama soal wakil ya, hari ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kenapa sebenarnya, di mana letak masalahnya sehingga wakil bupati ini sampai hari ini tidak ada? Sebagai ketua DPD Partai Golkar ini ditunggu jawaban oleh masyarakat. Apa sih sebenarnya terjadi pada hari ini? Bisa dijelaskan kepada masyarakat kita? Ya, terima kasih Pak Abu Nazar ya, tentang seputar persoalan wakil bupati yang pada hari ini ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Hampir 2 tahun kekosongan wakil bupati sampai hari ini. Pak Abu Nazar, tentu ini perlu kita merujuk dulu ya, ketika saya masih ketua DPR ketika itu ya. Sebenarnya sudah ada Panlih dulu sudah terbentuk Panlih di lembaga DPR ketika itu gitu. Dan Panlih tentunya punya tugas terbatas ya, sekian bulan belum ada komunikasi politik, belum ada jawaban laporan dari partai-partai koalisi ke lembaga DPR, tentunya habis ya, tentu diulang kembali gitu kan. Di saat itu ya terjadi
ya kesibukan banyak kan, masing-masing partai. Ada yang Pileg pada waktu itu kan, Pileg ini kan makan waktu yang sangat lama gitu. Ini tentu kita bicara itu dulu gitu. Setelah Pileg ya kita mulai lagi ya bermusyawarah kembali, melakukan komunikasi politik sama kawan-kawan. Ya di samping itu, setelah itu kita dihadapi oleh masalah COVID, Corona. Ini kan, ini itu menjadi hambatan, bukan artinya partai koalisi ini tidak berjalan, tidak mau menjalankan tugasnya sebagai partai koalisi, partai pengusung, bukan. Setelah ini dalam perjalanan ini tentunya ada surat lagi. Sebenarnya surat dari Ketua DPD Partai Golkar itu sebenarnya dulu surat itu sudah dilayangkan gitu. Sudah dilayangkan oleh Bapak Gubernur ketika itu setelah beliau dilantik ya, Pak Haji Samsuar. Sudah dilayangkan sekali dua kali gitu kan. Sudah dua kali kalau nggak salah dilayangkan surat itu gitu. Ini arti tidak ada pembiaran ya, tidak ada pemberian surat. Ya ini sudah dua kali surat kalau nggak salah. Ini disampaikan oleh beliau. Surat udah saya sampaikan tuh Dinda, surat pertama kalau nggak salah sudah dua kali surat gitu ya. Tapi komunikasi politik antara pemerintahan yang partai koalisi ya sejauh mana gitu kan. Karena pertanyaan-pertanyaan itulah kami melakukan komunikasi politik dengan partai pengusung gitu. Menyampaikan itu pesan-pesan dari Pak Gubernur gitu. Secara lisan juga disampaikan juga ya, komunikasi politik dengan Bupati Kampar ketika ya, dengan Bupati Kampar dan juga Pak Gubernur ya sudah menyampaikan juga secara lisan dan tulisan. Juga kami sudah melakukan komunikasi politik juga dengan partai pengusung bahwa Pak Gubernur sudah melayangkan surat ke Pemda. Dan kami juga selalu juga berkomunikasi politik dengan Bupati Kampar bahwa Gubernur sudah melayangkan surat. Ya bagaimana tidak lanjut tentang kekosongan bupati kita pada hari ini. Ya tentu ini karena ini gawainnya koalisi, beliau katakan ya silakanlah ya partai koalisi musyawarah mufakat ya siapa yang terbaik ya, itu kita lakukan gitu. Setelah itu pernah dulu kan, ini kan masalah perjuangan ya Pak Abu ya. Ini kita bercerita panjang masalah perjuangan ya, mengusung Pak Ajis Catur ini kan bukan hal yang sangat bukan hal yang bukan mudah gitu. Sangat susah kita berjuang ketika itu 6 partai koalisi gitu untuk memenangkan Pak Ajis Catur gitu. 6 partai ini gitu. Ini siang malam kita bekerja, melakukan kerja-kerja politik siang malam gitu. Bagaimana untuk menangkan Pak Ajis Catur. Ini harus diketahui oleh kawan-kawan koalisi gitu, oleh partai-partai pengusung. Ini gitu. Ini harus dipertimbangkan kembali gitu. Kita berjuang ya, tapi kawan-kawan partai koalisi ya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak tahu menahu gitu ya. Tidak menahu perjalanan memenangkan Pak Ajis Catur ini gitu. Ini yang perlu kita sampaikan sama partai-partai koalisi ini sebagai bahan pertimbangan gitu kan. Sementara kita ini kan 6 partai koalisi. Kalau 6 partai koalisi ini saya rasa kalau sudah mengusulkan kader-kader terbaik beliau, bagi kita tidak ada masalah nih Pak. Siapapun yang penting partai koalisi. Iya siapapun, karena mereka yang berjuang gitu. Karena mereka juga berjuang, berkorban juga ya, melakukan kerja-kerja politik sesuai dengan instruksi partai masing-masing. Tugas diberikan oleh partai, wajib memenangkan Pak Ajis Catur. Ini kan kader-kader terbaik gitu. Kader-kader partai Golkar, kader Pertiga, kader Nasdem, kader Gerindra juga, kader PKB juga, dan kader apa lagi PKS gitu. Ini yang berjuang gitu. Ya jadi kalau ada di antara partai pengusung itu, partai koalisi itu mengusulkan yang di luar dari partai koalisi, ini kita sayangkan. Ya, mereka yang berjuang, kita yang berjuang, tapi diberikan kesempatan kepada yang lain. Nah, ya itu ini harus kita sampaikan sama kawan koalisi. Ini harus yang perlu dipertimbangkan, direnungkan oleh partai-partai koalisi ini Pak Abu ya.
bukan mudah untuk menang Pak Haji Catur gitu ya, bukan yang sangat mudah gitu. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus, yang tidak enak. Ya, kalau saya bukan calonnya dari apa? Kalau bukan saya calonnya, ini saya pastikan ini tidak ada tidak ada calon wakil bupati di Kampar. Itu kan tidak bagus, Pak Bu ya. Di perjalanan ya tentunya ini kan Pak Samsur memberikan surat tugas khusus kepada Ketua DPD Partai Golkar Kampar ya. Ya surat tugas ya kepada saya gitu lah kan. Ya 1 minggu yang lalu. Surat tugas itu isinya ada 3 gitu. Yang pertama surat tugas itu melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung. Ya, dengan partai-partai pengusung. Siapa partai pengusung itu? Ya tentunya Golkar, ya, P3, PKS, Gerindra, PKB dan Nasdem. Ini yang ditugaskan oleh Partai Golkar karena partai inilah partai pengusung inilah yang berhak ya untuk mendampingi Pak Haji Catur karena Pak Haji karena ada kekosongan, tentu ini wajib diisi gitu. Inilah diberikan kesempatan partai koalisi gitu, kader-kader terbaik. Ya siapa silakan gitu kan. Golkar ya tentunya sesuai dengan arahan ya Ketua DPD 1 ya memberikan tugas kepada Ketua Partai Golkar Kabupaten. Ya P3 juga seperti itu, memberikan ya tugas kepada Saudara Afrizal, kader terbaik ya Partai P3. Karena mereka yang berjuang, karena mereka juga yang berkorban ya siang dan malam untuk menangkan Pak Haji Catur. Itu kan hak mereka, nggak salah gitu. Ya kita sangat menghargai. Ya silakan PKB sampaikan siapa kan kader terbaik mereka. Karena mereka juga yang berjuang. Mereka yang berjuang jangan kader-kader di luar partai PKB yang diusung gitu. Karena ya cari, nggak mungkin PKB nggak punya kader terbaik, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kalau nggak ada di kabupaten tentu masih ada provinsi. Kalau nggak ada di provinsi tentu ada kader-kader simpatisan partai PKB, tentu ada, nggak mungkin tidak ada. Juga Gerindra, apalagi Gerindra kan partai besar juga kan, nggak mungkin, mustahil nggak punya kader terbaik. Ini enggak dari kabupaten, dari provinsi dan simpatisan Partai Gerindra pasti ada tokoh-tokoh mereka kan. Juga PKS juga seperti itu gitu. Punya kader terbaik juga kan. Juga punya kader mulai dari kabupaten sampai di provinsi. Juga Nasdem juga seperti itu, punya kader terbaik mereka dari kabupaten sampai ke provinsi gitu. Ini yang kita sayangkan ya, kita partai pengusung, partai koalisi yang berjuang. Ya kita sayangkan ada di antara kawan-kawan partai koalisi mengusungkan di luar kader partai mereka karena mereka sama sekali tidak pernah berjuang untuk memenangkan Haji Catur ketika itu. Ini yang perlu menjadi renungan, menjadi bahan pertimbangan oleh kawan-kawan. Silakan, dan kita masih bisa menerima kok. PKB selaku kadernya semua kita terima. Jadi kita nggak akan ego gitu kan, nggak akan ego. Kalau selagi ini masih kader partai terbaik mereka diusulkan, kenapa kita ego? Kita semua kok sama-sama kita yang berjuang ya Pak Bu ya. Nah, kita berjuang tentu kita lah yang menikmati hasil dari perjuangan itu untuk mendampingi pasangan itu gitu. Ini Pak Bu ya. Kedua, tugas partai yang dilakukan oleh tugas yang kedua sampaikan itu isinya melakukan komunikasi politik dengan Bapak Bupati Kampar. Nah, ini dan kita sudah melakukan komunikasi politik dengan Bupati Kampar dan kita sudah menyampaikan surat itu gitu sama Pak Catur Sugeng di kediaman beliau gitu. Ini ada surat ya dari Pak Ketua DPD 1 ya, DPD 1 surat tugas untuk Ketua Golkar untuk melakukan komunikasi politik dengan apa. Dan kita sudah sampaikan, sudah banyak bicara. Karena beliau juga adalah kader dari Partai Golkar,
beliau juga ketua harian Partai Golkar. Tentu beliau harus sangat mengerti gitu ya isi dari surat tugas yang disampaikan oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Riau, yaitu Bapak Haji Samsuar. Yang ketiga, surat tugas itu yang isinya melaporkan kepada DPD 1 ya hasil dari komunikasi politik dengan partai koalisi dan Bupati Kampar. Sampai melaporkan. Karena sekarang kita masih melakukan komunikasi politik, lobby-lobby politik dengan partai koalisi. Ya, ini harus kita musyawarah bersama, musyawarah mufakat. Jadi tidak ada bahasa-bahasa dari kawan-kawan partai koalisi, Golkar jangan ego, P3 jangan ego. Ini sangat keliru gitu. Golkar punya hak wajib, ya juga punya kader juga menyampaikan itu punya hak. P3 juga seperti itu. Siapapun mereka yang ditunjuk, yang tugaskan oleh partai mereka gitu, ya kita hargai. Ya silakan Gerindra kader terbaik mereka dan kita terima selagi itu kader terbaik karena mereka yang berjuang kemarin. Nggak mungkin kita tolak gitu loh. Ya, Nasdem juga seperti itu gitu. PKB juga seperti itu gitu. Jangan dibilang Partai Golkar ego, Partai P3 ego. Kan nggak boleh. Karena kita sama-sama. Tapi kalau makanya kami menghimbau juga kawan-kawan dari partai-partai koalisi itu ya coba kita rembuk kembali, ya musyawarah kembali. Ingat kita ke belakang, apa namanya? Review ke belakang. Kita review ke belakang lagi gitu. Perjuangan kita bersama-sama dulu partai koalisi ya kan. Dulu kita bersama-sama, sama-sama ketawa, sama-sama gembira. Bagaimana untuk melakukan ini kerja-kerja politik ini ya harus menang. Ya sampai hari ini juga seperti itu seharusnya gitu. Jangan sampai orang lain yang di luar partai koalisi, di luar partai pengusung ini ya masuk di dalam rumah kita gitu. Jadi ini berapa lama nih kira komunikasi politik dengan partai? Ya ini kemarin kan terbentur. Ya. Ada terbentur, tentu karena ada keegoan masing-masing partai koalisi tidak bisa untuk menentukan belum bisa untuk menentukan dua nama. Tapi tetap terus ya dilakukan itu. Ini ya lo kan. Dan ini serasa ini masih jalan terus, masih jalan. Ya mudah-mudahan nanti di dalam waktu singkat dan dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan partai koalisi yang memberikan saran kepada ketua partai koalisi. Dalam hal ini tentu ketua partai koalisi itu kan Golkar. Memberikan saran. Kami minta menunggu saran-saran dari kawan-kawan koalisi. Kapan lagi ketua koalisi kita rapat kembali. Ya mudah-mudahan dengan rapat nanti kita sudah bisa untuk menentukan titik terang siapa nanti yang diusulkan oleh partai pengusung, partai koalisi, 2 nama. Kan ini 2 nama. Kalau juga masih terbentur, ya nanti kita serahkan lagi kepada Pak Catur gitu. Pak Catur karena beliau lah yang akan mendampingi beliau, nanti ya. Dia yang memakai. Ya silakan. Dan pada antara 3 ini pilih 2 orang. Ini kan juga solusi. Artinya Bupati juga punya peran sini ya. Nah, itulah surat perintah itu, itulah surat tugas itu yang disampaikan oleh Gubernur dalam rangka kalau ada komunikasi politik itu terbentur, ya tentu kita berkoordinasi lagi sama Bupati gitu loh. Terbentur. Inilah tugas-tugas Bupati untuk mencarikan suasana. Bagaimana untuk meluruskan. Kalau ini Pak Bupati ikut memberikan saran dan masukan, tapi beliau sebagai bupati loh, ya. Dan dia juga punya hak juga memberikan saran dan masukan juga dalam rangka untuk percepatan ini gitu, bercepat gitu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya sampai besok sampai akhir masa jabatan kita nggak akan punya wakil bupati gitu loh. Jadi harus ditengahi gitu. Karena beliau yang memakai kan, silakan, nggak ada masalah gitu. Mau pakai
PKB dia, mau pakai PKS dia, mau pakai Gerindra dia, mau pakai Nasdem dia, mau pakai P3, Golkar silakan karena beliau yang pakai. Sementara kan Golkar sudah ada usulkan, P3 juga usulkan, ya kan? Golkar ini kan belum final kabarnya. Yang diusulkan Mariani ini seperti apa sebenarnya langkah? Golkar ini kan kalau partai di bawah, Pak Bu ya, di bawah ini baru surat tugas, Tugas ya. usulan. Usulan baru ini baru usulan baru nih oleh partai dari partai masing-masing tingkatan. DPD 2, kalau di Golkar DPD 2 namanya kan. Kalau partai lain mungkin DPC. Nah, kalau Golkar DPD 2 tentunya nanti dikomunikasikan dengan DPD 1. Ini kan nama Onga sendiri ya. Ini disebut-sebut oleh masyarakat. Bahkan ini kan surat tugas dari Ketua DPD Golkar tingkat provinsi ya. Artinya ini ada sinyal barangkali ya. Ini bisa kita buka-bukaan di sini kan. Apakah ini sinyal dari Ketua DPD 1 untuk menunjuk Onga sebagai pendamping catur? Di partai Golkar ini tentu ada punya aturan main ya Pak Abu ya, anggaran dasar rumah tangga. Yang pertama tentu memprioritaskan dulu ketua partai. Nah, ini ada skala prioritas, berikan dulu. Ini anggaran dasar rumah tangga seperti itu, berikan tugas dulu kepada ketua partai. Ya untuk berikan tugas. Ini amanah gitu. Kita sebagai ketua partai kader Golkar, sebagai kader tentu siap. Ya, kita siap ketika amanah itu diberikan oleh ketua kita di Bersatu untuk melakukan komunikasi politik gitu. Ya, ini baru tingkat bawah, ini baru tugas. Nanti setelah mencair semuanya, sudah ada kesimpulan dari partai pengusung 2 nama, ya, baru kita usulkan ke DPP masing-masing untuk mohon minta rekomendasi untuk dipilih. Untuk rekomendasi hasil dari komunikasi politik ya partai pengusung diusulkan ke DPP lah yang akan memberikan rekomendasi. DPP yang rekomendasi itu DPP gitu. Aturannya seperti itu Pak Bu ya. Nanti setelah itu DPP baru disampaikan oleh partai masing-masing partai ke lembaga DPRD bahwa partai koalisi, partai pengusung sudah musyawarah mufakat. Ini loh hasil rekomendasi dari DPP ya untuk sesegeranya dipilih oleh lembaga DPRD. Seperti itu loh Pak Bu. Artinya memang proses ini bukan main-main ya. Enggak main-main. Bukan berarti ini dibiarkan selama ini, tapi koalisi tetap bekerja begitu ya. Iya, jangan gara-gara hanya proses ini pengisian bupati ini kita berjuang lama dulu ya, memperjuangkan untuk memenangkan Pak Ajis, memperjuangkan ya, memenangkan lagi dia ya. Ini bukan main-main gitu loh. Bukan main-main gitu loh. Ini harus menjadi renungan oleh kawan-kawan koalisi gitu. Dipertimbangkan. Bagi saya nggak ada masalah gitu. Silakan kader Gerindra, kader yang terbaik mereka karena mereka yang berjuang. Tidak, silakan kader Nasdem karena mereka yang berjuang juga untuk memenangkan Pak Ajis gitu. Semuanya berjuang partai koalisi ini gitu. Jangan diberikan kepada orang-orang yang bukan kader ya, yang apalagi yang tidak pernah berjuang, bukan simpatisan, ya kan? Nah, itulah Pak Abu, itu yang sebagai renungan buat kawan-kawan kader gitu. Mudah-mudahan ini renungan ini, himbauan ini, mudah-mudahan partai-partai kawan-kawan koalisi ya saling apalah kita kan, musyawarah 6 partai musyawarah mufakat ya, siapa di antara kader-kader partai kita yang terbaik yang kita usulkan, karena kita yang berjuang kemarin. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya ini ya masalah. Ya sebenarnya kalau kita saran dan masukan ini, kalau ini betul-betul direnungkan oleh kawan-kawan partai koalisi sebentar selesai gitu. Kemudian begini ya, ini tentunya kita harus jelaskan kepada masyarakat Kampar. Ini kan tergantung koalisi ini kan, bisa kita jelaskan kepada masyarakat Kampar bahwa partai koalisi ini bekerja untuk menentukan wakil bupati Kampar, bukan berarti main-main. Tolong sampaikan kepada masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti apa yang kami sampaikan tadi
dalam wawancara dengan Riau TV ya, Riau.tv ya, Saudara Abu Nazar, kami memberikan himbauan ya bersabar untuk menunggu kerja-kerja politik dari partai koalisi ya, komunikasi politik yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan mohon doa, mohon restu ya kepada partai-partai koalisi biar sesegeranya cepat menyelesaikan tugas-tugas mulia dalam rangka untuk mengisi kekosongan Bupati Kampar sampai saat ini. Saya rasa seperti itu. Atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam wawancara pada malam hari ini dengan Riau.tv, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, Bang Haji Ahmad Fikri. Mudah-mudahan ini merupakan langkah yang terbaik untuk menentukan siapa sebenarnya menjadi wakil Bupati Kampar ke depan. Tentunya jawaban ini tergantung koalisi. Mau cepat atau mau lambat, tentunya partai koalisi lah yang akan menentukan siapa yang akan duduk menjadi wakil Bupati Kampar ke depan. Masyarakat Kabupaten Kampar tentunya menunggu jawaban-jawaban dari partai koalisi ini, karena hari ini merupakan PR terbesar bagi partai koalisi menentukan siapa wakil Bupati Kampar. Beberapa informasi yang dapat kita ketahui bahwa hari ini juga Partai P3 juga sudah mengeluarkan nama, yaitu Aprizal Hidayat. Di Partai Golkar muncul nama Bang Ahmad Fikri sendiri sebagai Ketua DPD Golkar, bahwa masyarakat juga menginginkan Ketua DPD Partai Golkar ini untuk menjadi wakil Bupati Kampar. Terus siapa yang akan menentukan? Tergantung lembaga DPRD-nya yang akan memilih 2 nama dari beberapa nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Demikian wawancara kami. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam wawancara dengan Bung Ahmad Fikri. Terima kasih. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.